Hormati putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 60/PUU-22 Romawi /2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah diyakini bisa mendatangkan keadilan bagi demokrasi kita. Putusan itu menggerakkan kembali pendulum demokrasi yang setahun ini dicengkram konflik kepentingan. Dengan keputusan yang dibuat pada Selasa 20 Agustus itu, pendulum akan lebih bergerak sesuai aspirasi. Demokrasi sejati ialah praktek demokrasi yang memungkinkan rakyat memperoleh banyak pilihan. Sebaliknya, demokrasi yang mempersempit pilihan, bahkan menyediakan pilihan yang berbeda dengan aspirasi publik, ialah demokrasi seolah-olah. Putusan MK yang intinya melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik jelas membuka pintu bagi lebih banyak peserta pilkada. Putusan itu dengan demikian bisa dimaknai sebagai pengembalian demokrasi pada jalurnya yang benar. Kita patut menyambut gembira dengan Pilkada 2024 yang lebih ramai ini karena begitulah sejatinya demokrasi. Sebab prinsip dasar demokrasi adalah sebanyak mungkin menggait partisipasi rakyat. Dalam pembacaan putusan atas gugatan yang dimohonkan Partai Buruh dan Partai Gelora kemarin, MK memutuskan bahwa ambang batas threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD. MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik atau gabungan parpol disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen atau perseorangan atau non-partai sebagaimana diatur pada pasal 41 dan 42 Undang-Undang Pilkada. Dengan putusan ini, maka parpol yang tadinya tidak bisa mengusung siapapun sebagai calon kepala daerah karena tidak punya rekan partai untuk memenuhi ambang batas 20%, sekarang bisa mengajukan calon, bahkan bisa mengusung calon sendiri. Selain soal ambang batas, MK juga menolak mengubah syarat usia calon kepala daerah dari dihitung saat penetapan menjadi saat pelantikan. Itu artinya MK menutup celah polemik usia yang sempat diubah oleh Mahkamah Agung. Hal itu MK lakukan lewat putusan nomor 70/PUU-22 Romawi /2024 yang menolak gugatan pengubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada. MK menyatakan aturan dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada tidak memerlukan penambahan makna apapun. Pasal itu berbunyi, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta berusia 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. MK menilai pasal itu sudah jelas dan terang benderang. MK menyatakan harus ada penegasan kapan KPU menentukan usia kandidat memenuhi syarat atau tidak, dan hal itu harus ditentukan pada saat penetapan. Sebelumnya, Mahkamah Agung memerintahkan KPU untuk mengubah aturan penentuan usia peserta pilkada. MA menyatakan usia calon kepala daerah ditentukan pada saat pelantikan dan bukan pada saat penetapan pasangan calon. Dua putusan MK itu bersifat final dan mengikat, serta berlaku sejak dibacakan putusan. Final berarti tidak ada upaya banding lagi. Sedangkan mengikat berarti putusan itu wajib dipatuhi dan dieksekusi oleh para pihak yang berkaitan dengan Pilkada 2024. Karena itu, suka atau tidak suka, setuju atau kontra terhadap putusan itu, semua pihak mesti menerima secara legowo. Demi menjaga prinsip-prinsip dan keadaban berbangsa dan bernegara, semua pihak mesti rela menjalankan putusan itu. Apalagi Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara Pilkada 2024. KPU mesti segera menyelaraskan putusan itu. Mumpung masih ada waktu 9 hari menuju pendaftaran calon kepala daerah. Tidak ada celah bagi siapapun, terutama KPU untuk membangkang menolak putusan MK itu.
pembangkangan atas putusan hukum hanya akan membawa implikasi berkelanjutan baik berupa delegitimasi pilkada maupun tidak sahnya perhelatan yang memakan biaya triliunan rupiah itu. KPU, juga seluruh partai politik dan seluruh rakyat mesti sama-sama menghormati dan menjunjung putusan MK itu. Penghalangan dalam bentuk apapun terhadap pelaksanaan putusan itu adalah pengkhianatan pada konstitusi, juga terhadap demokrasi. Jika demokrasi tegak, pilkada berlangsung adil dan bermartabat, maka siapapun yang memenangi pilkada pada hakikatnya ialah kemenangan sejati, bukan kemenangan semu buah dari prakondisi. Itulah demokrasi yang bermartabat dan penuh keadaban.